Bismillahirrahmanirrahim. Kulil awamiri wan nawahi hafizah wa ala salati muwaziban wa muhafizah. Laksanakan perintah, jauhi larangan Allah, dawamkan sholat dengan terus menjaganya. Waktu mulu masyari wadhar wasa'in bilqaihati tafsir faqihan hafizah. Carilah ilmu agama dengan sungguh-sungguh, dengan bantuan mengerjakan amal soleh. Was'alillah hifdzah hifdzika raghibah fi fadlihi fallahu khairun hafizah. Mintalah pada Allah jaga hafalan kita dengan karunia sebelum menjaga. Baca dulu kalimat thayyibah. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ilaha illallah, la ma'buda illallah, la ilaha illallah, la maqluba illallah, la ilaha illallah, la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna 'alallah, la haula wala quwwata illa billah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Coba buka kitab taklimnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi faddala bani adama bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal azam wa ala alihi wa ashabihi yanabi'il ulumi wal hikam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ma'buda illallah, la maqluba illallah, la maqsuda illallah.
Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Ghafur, yang mana alhamdulillah pada pagi hari ini kita semua dapat berkumpul bermuajahah di haflah mubarakah dalam rangka apa? Thalabul ilmi. Yang mudah-mudahan kita semua diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan hari ini di Ramadan tanggal 25 Ramadan ini kita semua akan mengkaji salah satu kitab ta'lim muta'alim tentang bab waro. Waro itu adalah menjaga diri ketika kita dalam mencari ilmu. Apa yang harus kita jaga ketika kita belajar ilmu agama? Dalam kitab ta'lim diterangkan supaya kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, kita itu harus menjaganya dari apa? Yang pertama, ayyajtaniba min ahlil fasad wal ma'asi wa ta'til. Apa artinya? Kita itu harus menjauhi orang-orang yang mempunyai akhlak yang buruk, yang suka berakhlak buruk, yang suka mabok-mabokan, yang dalam bulan puasa tidak berpuasa, itu harus dijauhi oleh kita. Wal ma'asi, ahli maksiat, orang yang suka maksiat. Wa ta'til, orang pengangguran atau yang malas-malasan, harus kita jauhi. Karena apa? Karena al-mujawarah mu'assarah, segala perlakuan yang buruk akan berakibat buruk kepada diri kita. Kita itu akan terpengaruh sifat buruk mereka. Makanya kita harus menjauhi orang-orang yang mempunyai akhlak buruk, orang selalu maksiat kepada Allah, dan juga orang yang bermalas-malasan harus dijauhi. Yang kedua, menjaga diri ketika belajar ilmu agama. Yang kedua, wa ayyajlisa mustaqbilal kiblah. Wa ayyajlisa mustaqbilal kiblati. Kita itu harus duduk ketika mencari ilmu itu menghadap ke kiblat. Karena apa? Karena Rasul memerintahkan ketika kita thalabul ilmi harus menghadap kiblat. Itu ya, menghadap kiblat gimana? Seperti ini. Kiblat ke sana gitu ya. Nah, itu karena Rasul kalau sedang memberikan ilmu kepada para sahabatnya pasti semuanya menghadap ke kiblat. Ada sebuah kisah, mau mendengarkan kisahnya? Nah, sebuah kisah pada zaman dulu ada dua pemuda yang ingin mencari ilmu jauh. Kalau sekarang mau pesantren ke tempat yang jauh. Kedua pemuda itu bestian, soulmate gitu ya, bestian. Sehari-harinya suka mainnya bareng, sekolahnya bareng, ngajinya bareng. Nah, suatu hari mereka itu ingin pesantren ke tempat yang jauh. Mereka itu berangkatnya sama-sama. Berangkatnya di hari yang sama, ke pesantrennya yang sama, kepada guru yang sama, terus mereka berdua mencari ilmu di tempat tersebut. Udah lama mereka tidak pernah pulang, terus menuntut ilmu, sehingga ketika udah 2 tahun keduanya pulang ke rumah masing-masing, ingin mengamalkan ilmu di daerah masing-masing, di daerah tersebut. Nah, setelah itu orang yang pertama dia bisa mengamalkan ilmunya, bahkan memanfaatkan ilmunya kepada orang lain, tapi yang satu lagi tidak mengamalkan ilmunya, bahkan tidak memanfaatkan ilmunya kepada orang lain. Jadi diam-diam baik, udah ada di tempatnya. Seharusnya kalau seorang santri yang menuntut ilmu harus mengamalkan ilmunya untuk diri sendiri, juga dimanfaatkan kepada orang lain biar ilmunya bermanfaat, manfaat bagi diri kita sendiri, manfaat bagi umat, manfaat di dunia wal akhirah.
Nah, tapi salah satunya tidak dimanfaatkan. Maka ulama di daerah tersebut memanggil kedua santri yang pesantren itu. Jang, kadia jang. Cik mama mau bertanya, apa yang telah kalian perbuat selama kalian pesantren di pesantren tersebut? Maka santri yang pertama yang suka mengamalkan ilmunya itu menceritakan, Mama, saya ketika pesantren kalau sedang belajar saya selalu menghafalnya, menghafal ilmu yang telah diberikan oleh guru saya. Setelah dihafal terus diulangi lagi sehingga ilmunya ada di dalam hati. Yang kedua, saya itu ketika tholabul ilmi suka duduk menghadap ke kiblat. Jadi kalau tholabul ilmi itu harus menghadap ke kiblat. Yang ketiga, wajah saya ketika saya sedang belajar fokus ke depan melihat orang yang memberikan ilmu kepada saya. Intinya melihat guru. Jadi wajahnya fokus, ingatannya fokus, hatinya fokus kepada guru. Apa yang diterangkan oleh guru, dia selalu mengingatnya, selalu disimpan di dalam hati, terus dihafalkan gitu. Makanya cara belajarnya orang yang bermanfaat ilmunya itu, pertama selalu menghafal pelajaran dan selalu mengulanginya. Kedua, menghadap ke kiblat, duduknya selalu menghadap kiblat. Yang ketiga, wajahnya suka memandang ke tempat orang yang mengajarkan ilmu agama, mendengarkan dan menyimak ilmu tersebut. Ternyata ditanya yang satu lagi, bagaimana kamu cara belajarnya? Ternyata dia itu nggak pernah menghafal pelajarannya, jadi pesantrennya cuma hardolin. Tahu gak hardolin? Dahar, ulin gitunya. Jadi tidak pernah menghafal. Ukur sare, jeung sare di pesantren makan jeung makan, ulin jeung ulin gitu. Nah, itu tidak boleh. Jadi tidak akan menghasilkan ilmu. Nah, gitu ya. Ternyata orang tersebut itu cuma ikut ngaji, tapi sok ngobrol wae lagi ngajinya. Ngobrol wae, guru nerangkeun, ngobrol terus. Seharusnya kan harus didengarkan. Mau ada ilmu, dapat ilmu bagaimana kalau kita tidak mendengarkan ilmu dari guru yang mengajarkan kepada kita. Terus duduknya kamana wae, kadang menghadap kiblat, duduknya tidak pernah menghadap ke kiblat. Juga pandangan wajahnya tidak pernah melihat guru yang sedang mengajar. Seharusnya kan kalau guru sedang mengajar, kita itu fokus wajahnya kepada guru yang sedang mengajarkan ilmu kepada kita. Yang selanjutnya, cara menjaga diri kita ketika belajar ilmu agama, yaitu nomor 3, wa yagtanim da'wata ahlil khair. Kita itu harus meminta doa kepada ahli kebaikan. Siapa ahli kebaikan? Minta doalah kepada orang tua, kepada mama, kepada bapak, kepada nenek, kakek, pokoknya kepada semuanya. Mintalah doa supaya kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Minta doa kepada ahli ibadah, ahli kebaikan dan ahli ibadah. Ahli ibadah siapa? Kepada guru kita, pada ulama-ulama yang ada di tempat tersebut. Mintalah doa supaya kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Yang keempat, cara menjaga ketika kita belajar ilmu agama. Yang keempatnya, wa yahtariza an da'watil zalimin. Kita tidak boleh menyakiti hati orang lain. Jaga lisan kita, jaga hati kita, jaga perbuatan kita supaya tidak menyakiti hati orang lain. Jaga hati kita karena hati kita merupakan lentera kehidupan kita. Kalau hati kita tidak dijaga, hati kita kotor, otomatis perbuatan kita juga akan ikut tidak baik, gitu ya. Selanjutnya, nomor 5, wa alla yatahawana wal adab. Jangan menganggap sepele terhadap akhlak perbuatan kita. Terkadang orang-orang yang mempunyai ilmu tapi menganggap sepele terhadap akhlak, sedangkan akhlak paling atas. Akhlak dulu baru ilmu. Ya.
Kalau kita mempunyai akhlak yang baik, insya Allah kita akan disenangi oleh banyak orang. Allah juga akan sayang kepada kita kalau kita bisa menjaga akhlak. Berarti kita mempunyai akhlakul karimah. Kalau kita menganggap sepele terhadap akhlak, berarti kita akan terhalang melaksanakan pekerjaan yang sunnah. Kalau kita menganggap sepele terhadap pekerjaan yang sunnah, berarti kita akan terhalang kepada pekerjaan yang fardu atau yang wajib. Berarti kesananya kalau kita menganggap sepele kepada hal yang fardu atau yang wajib, contohnya kewe sholat asar teh katereh maghrib, berarti menganggap sepele kepada hal yang wajib, gitu ya. Berarti akan terhalang diri kita dari kebahagiaan di akhirat. Nauzubillahi min dzalik. Kita semangat. Akhlak kita utamakan, ilmu kita harus tetap dicari setiap hari, harus selalu dicari setiap hari. Makanya kita harus tetap semangat dalam thalabul ilmi. Yang keenam, cara menjaga diri kita ketika belajar ilmu agama, yang keenam yaitu harus memperbanyak sholat. Sholat kita harus diperbanyak. Apalagi sholat fardu jangan pernah berani ditinggalkan. Banyak sholatnya bagaimana? Yang khusyuk sholatnya. Jangan lagi sholat nengok kiri, nengok kanan, apalagi terus senyum wae. Itu tidak boleh. Yang kalau kita sedang sholat harus khusyuk sholatnya. Biar kita semua diterima sholatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sholat yang khusyuk bisa menolong kita akan berhasilnya dalam mencari ilmu. Jadi kita itu dapat ilmu yang bermanfaat. Yang terakhir supaya kita bisa menjaga diri ketika belajar ilmu agama itu, target harian seorang muslim harus thalabul ilmi. Setiap hari harus thalabul ilmi, setiap hari harus bertambah ilmu. Terus bertambah, ya. Jadi jangan malas, sekarang mah malas, nggak akan ngaji, ya nggak boleh. Tapi harus terus istiqomah dalam mencari ilmu. Karena ilmu adalah sebagai pupuk iman. Juga ilmu adalah sebagai pemandu amal. Dengan ilmu kita tahu bisa melaksanakan bagaimana amal kita diperbuat setiap hari. Dengan ilmu kita itu akan ditahan dari berbagai macam perbuatan yang jelek, gitu ya. Oh, terangnya kita tahu bahwa itu teh jelek, tidak boleh dilakukan. Nah, makanya kalian itu harus selalu semangat untuk thalabul ilmi, laksanakan apa yang menjadi sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk berhasilnya ilmu, pertama kita harus selalu menghafal, mengulang pelajaran. Yang kedua, duduknya harus menghadap kiblat. Yang ketiga, wajah mata kita fokus kepada orang yang mengajarkan ilmu kepada kita supaya ilmu kita bermanfaat di dunia wal akhirah. Coba sekarang bacakan nadzomannya. Bismillahirrahmanirrahim. Kulil awamiri wan nawahi hafizah wa ala salati muwaziban wa muhafizah. Laksanakan perintah, jauhi larangan Allah.
bahwa kita itu pertama harus melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Yang kedua, dawamkan sholat dengan istiqomah, dengan terus menjaganya. Yang ketiga, carilah ilmu agama dengan sungguh-sungguh, karena dengan sungguh-sungguh kita dapat mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Yang keempat, kita itu harus mengerjakan amal soleh, setiap hari harus mengerjakan amal soleh. Yang kelima, mintalah kepada Allah supaya Allah menjaga hafalan kita. Hafalan-hafalan yang telah kita hafal dijaga supaya tidak lupa. Maka mintalah kepada Allah supaya Allah menjaga hafalan kita, karena Allah adalah sebaik-baiknya penjaga. Mudah-mudahan kita semua diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kajian ta'lim kali ini dicukupkan sekian. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya kita dapat mengamalkannya, dapat memanfaatkannya. Wallahu a'lam. Rabbil fana bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una, Rabbi faqina wa faqi alana wa qarabati lana fi dinina, tawassalna bika alumi, tawassalna bika limi, anta rizqana wasi'ah wa anta rizqal amanah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.